Kayaknya I think I'm a work in progress. Jadi Wardah yang mendukung aku sama tim aku to inspire more young generation. Karena itu sih Amanda. Tapi sebenarnya kayaknya yang put pressure itu adalah diri aku sendiri ke diri aku gitu. Gimana nih caranya aku bisa memaksimalkan semua resources yang aku punya impact yang besar juga untuk banyak orang, dan gimana caranya aku bisa jadi the best version of myself. Assalamualaikum beauties, it's me Amanda Rawls and welcome to Brave Beauty Talks, Beauty Moves You. Kalau ditanya siapa perempuan cantik yang serba bisa, all out dan selalu memberikan kebermanfaatan, aku selalu ingat dengan bintang tamu kita hari ini. Inovasi dan gagasan-gagasan cerdasnya ini selalu membuat kecantikannya jadi semakin bersinar. Bisa tebak nggak ya? Kita langsung aja panggil Putri Tanjung. Putri. Hai Manda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kita ketemu lagi ya, waktu itu aku pertama kali make upin orang di sebuah interview. Adalah di kamu. podcast aku ya. Yes. Thank you loh Manda. Thank you for having me. Dan sekarang pertama kali juga aku sebenarnya menginterview orang. And it's you again. So it's very exciting karena aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu hari ini yang lebih personal. And I'd like to welcome you to Wardah family juga. Thank you so much. Welcome to Wardah. Terima kasih. So gimana rasanya to be a part of Wardah family? Seneng banget, karena sebenarnya udah lama banget juga perjalanannya bareng sama Wardah. Jadi aku tuh sama Wardah sebenarnya kita tuh udah lama banget selalu kerja sama bareng. Jadi Manda, fun fact, cerita sedikit. Jadi waktu aku mengawali journey aku sebagai seorang entrepreneur, waktu itu aku pernah bikin acara bareng sama tim aku, namanya Creativepreneur. We wanna inspire more young generation untuk mau jadi pengusaha. Nah waktu itu it was so hard nyari partner yang mau mendukung untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang yang mau menjadi pengusaha. Nah, salah satu pertama kalinya itu adalah Wardah. Wow. Jadi Wardah yang mendukung aku sama tim aku untuk bikin program itu to inspire more young generation to become entrepreneur, to be more impactful di society. Dan dari situ dari umur 17 tahun sampai sekarang tuh selalu barengan terus sama Wardah. Wardah selalu support all the good cause yang kita bikin bareng-bareng. Jadi sekarang seneng banget di welcome kembali jadi brand ambassador Wardah, and super excited for a lot of things yang kita akan lakuin bareng-bareng. Selamat ya, terima kasih. Lagi. Terus kalau misalnya value kamu, tadi kamu udah sempat bilang juga, kamu sama Wardah sama-sama pengen menginspirasi banyak orang gitu kan. Value apa lagi sih yang kira-kira kamu sama Wardah itu punya kesamaan gitu? Value yang sama aku sama Wardah itu sebenarnya satu sih, banyak, cuma satu yang paling penting adalah Wardah itu mengempower, inspire anak-anak muda, especially perempuan. Dan yang paling aku suka tuh Wardah itu nge-embody their value, nggak cuma ngomong doang. Tapi they're actually literally doing it. Kayak setiap harinya mereka buat impact nyata dari segi edukasi, dari segi empowerment, dari segi equality for women, dan pesan-pesan mereka tuh very empowering gitu. Jadi value-nya itu sih, mereka menyebarkan greater goods, itu yang pasti paling penting. Dan tadi mengempower nggak cuma ngomong doang, tapi they're actually doing something real. Yes, definitely agree with you. Iya kan? Benar banget. Karena aku juga udah sama Wardah udah sekian tahun ya, udah 6 years with Wardah gitu. Jadi aku juga melihat langsung gitu effort yang Wardah kasih gitu ya untuk perempuan Indonesia. So moving on to the next question, aku juga pengen nanya sama kamu, how would you define yourself? How do I define myself? Kayaknya I think I'm a work in progress. Work in progress. Masih banyak yang harus dicari, masih banyak yang harus dieksplor. I'm still learning new things, dan juga pingin bisa terus berkontribusi juga in a lot of ways. Dan apalagi kan sekarang ya of course sebagai manusia kita kan pasti bertumbuh ya dan berkembang gitu. Jadi I think that's very important, dan bisa terus berkontribusi di sektor aku sih. Amin. That's a really nice way to put it, a work in progress. Yeah. Kalau kamu tuh mulai bisnis tuh dari usia berapa? Jadi aku
Ini sebenarnya lucu sih ceritanya. Jadi aku tuh sebenarnya mulai bisnis tuh dari umur 15 tahun. 15 Jadi dari tahun. kecil itu memang udah dibiasain sama ibu bapak aku tuh untuk punya entrepreneurship mindset. Oke. Jadi dari kecil tuh disuruh jualan lah, disuruh berkarya lah. Tapi walaupun jualannya juga ke orang tua juga gitu. Jadi aku gambar, aku bikin pembatas buku gitu. Tapi ya jualnya juga ke orang tua gitu untuk dapetin ekstra uang jajan gitu. Nah tapi di umur 15 aku ikut organisasi sekolah. Disitulah kayak aku menemukan calling untuk bikin EO, bikin event. Jadi my first ever job itu adalah bikin ulang tahun, gitu. Jadi a birthday party. Dan di situ akhirnya baru bener-bener ngerasain nyari uang itu susah banget. Susah ya, bener-bener. Susahnya minta ampun. Dan itu aku mendapatkan 15.000 pertama dibikin acara ulang tahun itu. Nah dari situ akhirnya berkembang dan umur 17 akhirnya bikin PT sendiri. 17 tahun? 17 tahun. Akhirnya bikin PT sendiri dan membesarkan IO-nya. Jadi nggak cuma event organizer, tapi event creator. Jadi bikin acara-acara yang emang bener-bener sesuai passion aku dan tim, yaitu adalah to empower other people. Jadi kita fokusnya bikin acara-acara yang meng-empower younger generation untuk me-explore their passions and their entrepreneurial skills gitu. Wow, that's amazing. Thank you. Masih muda banget. Soalnya kan biasanya orang kalau masih muda maunya main-main dulu atau mungkin ya belum mau membuat bisnis yang serius gitu. Tapi apa sih sebenarnya waktu itu yang memotivasi kamu untuk membuat bisnis sendiri di usia yang sangat muda? Jadi Manda, aku tuh dibully I think my whole life. Really? Jadi itu aku dibully dari SD sampai SMP. Why? Jadi waktu itu aku dibully karena rambut aku keriting banget. Jadi aku tuh dipanggilnya brokoli kalau di di sekolah. Terus yang kedua itu aku dibully karena aku adalah anak seorang pengusaha. Jadi mereka merasa kayak there's a special treatment nih dari guru-guru buat aku. Jadi my whole life, hampir my whole life tuh dibully terus. Karena itu sih Amanda. Jadi waktu itu I put pressure on myself. So aku jadi kayak mencari sebenarnya apa sih yang aku bisa, sebenarnya apa sih yang aku suka. Dan di situ akhirnya aku bisa mengeksplor, ikut organisasi, masuk, dan akhirnya suka tadi kan bikin IO dan segala macamnya. Terus aku kayaknya saat itu memerlukan I need to prove myself gitu. Kayak harus ada pembuktian diri nih gitu. Walaupun waktu itu capek banget ya Amanda, pasti. Karena memang jadinya tujuan berkaryanya itu adalah cuma buat pembuktian diri doang gitu, pembuktian diri ke diri sendiri, ke orang lain gitu. Dan itu capek banget dan gak ada habisnya gitu. Tapi ya along the way akhirnya lebih bisa berdamai dan lebih bisa explore dan tahu sebenarnya tujuan hidup ini tuh apa sih gitu. Karena kan semua orang pasti punya tujuan hidupnya masing-masing kan. Iya, benar-benar. Well, you did it. You proved it. Thank you. Aku tuh pengen tahu deh kalau insting bisnis kamu dan gaya leadership kamu itu sebenarnya turunan dari siapa sih? Kayaknya kalau insting bisnis mungkin banyak dari bapak ya, karena kan langsung ya berguru langsung sama bapak. Jadi dan bapak itu sebenarnya nggak pernah ngajarin Manda lucunya. Bapak tuh selalu lebih kayak lead by example. Jadi tuh lebih mencontohkan gitu. Jadi aku tuh dapat banyak kayak intuisi berbisnis tuh dari bapak. Cuma kalau kayak empati itu aku banyak dapat dari ibu. Jadi aku memang beruntung banget sih punya bapak dan ibu yang sangat luar biasa. Jadi aku bisa mencomot-comot semuanya gitu. Dan yang paling penting lagi adalah aku tuh dapat banyak banget pelajaran dari ngobrol sama orang sih, Manda. Di situ aku banyak belajar bahwa ternyata tuh nggak ada satu racikan baku untuk kita bisa menjadi leader atau kita bisa menjadi pengusaha gitu. Karena waktu aku masih muda, aku tuh sempat merasa kayaknya aku harus melakukan apa yang bapak aku lakukan A sampai Z gitu, harus kita samain gitu. Ternyata nggak kayak gitu ya gitu. Karena aku sama bapak pasti punya personality yang berbeda, zamannya juga berbeda gitu. Jadi aku ambil yang bagus-bagus dan emang yang bisa aku terapkan, tapi aku juga meracik ramuan aku sendiri dari tadi itu, dari belajar, explore a lot of new things, gain perspektif dari banyak orang. Sekarang semua orang tuh kayaknya tendensinya lebih banyak ngomongin soal kesuksesan. Sementara of course semua orang akhirnya bisa mencapai sukses itu pasti ada prosesnya. Dan prosesnya pasti ada kegagalannya masing-masing. Dan itu yang kadang-kadang tuh kita nggak bahas. Sementara menurut aku yang paling penting tuh adalah prosesnya itu. Karena yakin banget pasti it's not that easy gitu.
Kalau kamu sendiri, apa kegagalan terbesar yang pernah kamu alamin sejauh ini? Kegagalan besar dalam hidup aku itu adalah aku tuh pernah ada di fase nggak percaya sama diri sendiri, Manda. Jadi I'm trying so hard to be someone else. Karena kayaknya tuntutan banyak orang, ekspektasi banyak orang, terus juga pressure dari bukan cuma keluarga tapi dari luar juga gitu. Tapi sebenarnya kayaknya yang put pressure itu adalah diri aku sendiri ke diri aku gitu. Jadi waktu itu kayaknya aku ada di fase tuh aku kerja tuh nggak ikhlas gitu. Aku tuh kerja tuh bukan emang karena aku enjoy it dan I can make impact gitu. Tapi karena tadi tuh ya pembuktian. Jadi kayaknya itu adalah kegagalan terbesar untuk aku sih secara mentally, physically gitu. Tapi aku juga bersyukur kalau aku nggak melewati itu, ya aku juga nggak bakal bisa duduk sama kamu di sini hari ini gitu. Jadi again kegagalan itu kan sebuah proses belajar yang paling sangat luar biasa sih, Manda. Sangat-sangat berharga banget. Sangat-sangat berharga banget. Yes. Tadi kamu bilang kamu sempat dapat banyak banget pressure dari keluarga maupun dari orang-orang sekitar kamu gitu. Pernah nggak kamu ngerasa insecure atau misalnya ragu sama diri kamu sendiri? Wah, kayaknya aku nggak akan bisa nih misalnya sesukses papa kamu gitu misalnya. Ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Itu pasti, itu pasti ada. Dan itu masih ada hari-hari gitu ya sampai sekarang. Karena Bapak tuh selalu bilang kayak, Put, kamu tuh bisa lebih dari Bapak gitu. Kamu tuh harus percaya bahwa kamu tuh bisa berkontribusi lebih dan kamu tuh bahkan lebih bisa Bapak istilahnya bilang ya kamu bisa lebih hebat daripada Bapak gitu. Nah kayaknya dorongan-dorongan kayak gitu yang membuat pressure tambahan ya sebenarnya. Tapi juga memotivasi in a lot of ways gitu, Manda. Tapi akhirnya udahlah fokusnya sekarang bukan ke pressure-nya. Cuma lebih kayak gimana nih caranya aku bisa memaksimalkan semua privilege ini dan semua resources yang aku punya untuk bisa do great things untuk banyak orang, bisa punya impact yang besar juga untuk banyak orang, dan gimana caranya aku bisa jadi the best version of myself gitu. Jadi fokusnya ya udah di situ gitu sekarang. Focus on what you can control yang tadi kamu bilang ya. Betul. Tadi kamu sempat bilang kalau kamu sekarang udah bisa menjadikan privilege itu sebagai tool buat kamu bisa mengempower other people dan kamu bisa embrace the privilege yang banyak orang mungkin bully you for it malah gitu kan. Tapi menurut kamu itu selama ini privilege itu apa sih gitu? Apakah malah justru privilege itu adalah beban gitu? Sebenarnya sih aku melihat privilege itu lebih bukan beban sih, Manda, tapi lebih ke tanggung jawab yang besar aja. Jadi menurut aku semakin kita menjadi orang yang besar atau kita punya privilege yang lebih, menurut aku tanggung jawabnya pun itu pasti lebih gitu. Karena aku udah dikasih semuanya, menurut aku udah dikasih orang tua yang sangat luar biasa dan aku merasa kayaknya aku tuh dikasih ini semua sama Allah tuh pasti ada callingnya, ada maksudnya gitu. Ya tadi itulah, jadi I think I need to work harder dan aku harus mensyukuri semua ini dengan cara aku bisa memberikan lebih dan memberikan manfaat juga, bukan cuma untuk diri aku dan sekeliling aku, tapi for a lot of other people juga. That's really nice. Oke, sekarang tuh aku mau main game sedikit sama kamu. So, aku ada kertas sekarang di sini sama marker dan aku mau kamu gambar hal yang bikin kamu bahagia. Yang bikin aku bahagia ya? Yang bikin kamu happy. Aku tuh mau nanya deh, kamu tuh sekarang masih ada nggak sih goals yang pengen kamu capai? Duh, banyak banget. Banyak banget ya, kamu bilang juga ya. Banyak banget kalau goals yang aku ingin capai, tapi sebenarnya aku ada 2 type of goals, Manda. Apa aja itu? Jadi yang pertama adalah aku pingin bisa 100% berdamai sama diri aku. Dalam arti aku bisa accept semua flaws dan my weakness dan menjadikan itu justru something yang I'm very confident with. Dan aku selalu pingin bersyukur dan melihat hal-hal tuh
yang kecil pun tuh menjadi sesuatu yang besar gitu. Jadi kayak lebih pingin kayak ngelihat sekeliling dan lebih bisa present. Jadi itu kayak tipe goal yang pertama. Jadi I wanna be Internal happy. goals ya. Internal goals. Jadi aku pengen lebih happy, lebih content, lebih bisa hidup di sekarang gitu Aware ya. gitu Aware ya. sama hal-hal di sekeliling aku. Sama yang kedua aku pingin selalu bisa bermanfaat buat banyak orang, lebih mau bisa mengempower and create real impact sama banyak orang juga, sambil berkolaborasi sama banyak pihak, dan bisa terus dikasih opportunity untuk terus berkarya di industri yang aku cinta banget, yaitu adalah industri kreatif. Semoga Gitu. tercapai ya, Amin, both amin, internally amin. and externally. Amin. Tadi kamu bilang kamu pengen memberi manfaat ke banyak orang gitu ya, terutama perempuan Indonesia gitu ya. Aku pengen tahu value apa sih yang pengen kamu share sama mereka semua? Yang aku pengen share bahwa semua perempuan itu punya superpower ya masing-masing. You guys are so amazing. Dan perempuan itu berhak untuk memilih apa yang mereka inginkan. They can be anything they want if they put their mind to it. Dan aku intinya pingin terus bisa membuka pintu untuk lebih banyak perempuan untuk bisa mengekspresikan dirinya. Dan intinya sih aku pingin banget menggandeng semua perempuan-perempuan Indonesia terutama dan memeluk dari jauh. Again, Amanda di Indonesia sekarang udah luar biasa banget. I think opportunity for women udah semakin terbuka, tapi it's not enough. Ya, kita masih banyak banget PR-nya gitu. Masih ada stigma-stigma yang ada ya. Iya, benar, masih ada banyak stigma yang ada. Itu pun juga karena edukasi. Jadi kayak again juga akses ke healthcare juga masih susah. Terus juga the opportunity to work juga udah banyak di kota-kota besar, tapi kan di pelosok-pelosok belum terlalu banyak gitu. Jadi dan udah banyak banget improvement, tapi ya kita nggak bisa mengandalkan cuma government aja kan. Jadi kita memang harus bareng-bareng, perempuan-perempuan yang punya suara, yang punya platform, harus menggandeng satu sama lain dan memberikan opportunity itu for other women gitu. That's really nice, very inspiring. Thank you. Aku udah selesai gambar. Boleh tunjukin ke kamera kali ya. Ini disclaimer, nih sketch cepet dan aku nggak bisa gambar. Kita elaborasi ya, Amanda ya. Boleh dong diceritain. Jadi kenapa ini sebenarnya nih manusia-manusia terus kali ratusan ribu orang. Jadi basically yang pertama tuh I think kalau dibilang happiness, yang pertama pop up tuh adalah my amazing team. I think my team are my source of energy and inspirations, karena aku ketemu mereka hampir setiap hari gitu ya, 24/7 berhubungan sama mereka gitu. Jadi semoga aku bisa terus bareng-bareng sama tim aku menebarkan banyak manfaat untuk banyak orang juga. Terus aku gambar rumah karena again kalau udah berkarya dan segala macamnya, kita tuh harus punya tempat untuk pulang yang memberikan kita kedamaian, yang kita bisa jadi diri kita sendiri. My whole big family are my home. Terus aku juga nulis coffee. I love coffee. Jadi ini little things ya. Aku pas lagi balik ke kantor kamu di CXO, aku buka lemari esnya, the fridge. Kopi semua isinya ya. Kopi semua. Jadi I love coffee. Aku tuh bener-bener coffee tuh as my mood booster. Jadi aku punya beberapa lain. Jadi aku merasa kayak aku tuh bisa terus senang dan bahagia dan fulfill kalau aku bisa terus berkarya yang tulus dan ikhlas, karena itu penting banget. And itu yang membuat aku sangat bahagia dan bisa terus menjadi sinar atau cahaya untuk banyak orang di sekeliling aku, dan juga bisa menebarkan banyak senyuman untuk banyak orang juga selama aku dikasih kesempatan. Gitu. Amin. Thank you for sharing. Thank you. Terakhir nih ya, aku mau nanya nih, pertanyaan yang terakhir dari aku. Tadi kan kamu bilang untuk sampai di titik sekarang ini kamu melalui banyak banget tantangan, pressure gitu kan. Ada nggak sih hal yang pengen kamu ungkapin ke diri kamu sendiri sebagai tanda terima kasih? Yang mau aku ungkapin ke diri aku sendiri, Putri. Stop hungry. Terima kasih banyak, udah selalu kuat. Physically and mentally udah kuat untuk menjalani semuanya.
Dan semoga Putri yang dulu, Putri yang umur 15 tahun bisa bangga sama Putri yang umur 27 tahun. Dan semoga nantinya bisa terus dikasih kesempatan untuk berkarya dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan selalu diberikan rasa syukur yang besar banget untuk bisa tadi tuh ya melewati tantangan-tantangan ke depan. Jadi terima kasih. Amin. Thank you so much. Thank you so much, Wanda. Semoga sukses semua proyek yang kamu jalanin. Semoga bisa selalu memberi manfaat ke banyak orang. Amin. And yeah, once again, thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much for having me. Beauties, we all can be whoever we wanna be. Seperti yang Putri katakan tadi, kalau semua perempuan punya superpowernya masing-masing. So we need to recognize our superpower and use it for the greater good. Let your beauty moves you. Terima kasih banyak sudah menemani aku ngobrol dengan The Inspiring Putri Tanjung. Dan sampai ketemu di Brave Beauty Talks selanjutnya. Wassalamualaikum.